Halo teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kadar abu dan mineral menggunakan titrasi pengendapan metode Mohr. Sebelum masuk ke proses atau prinsip dari titrasi pengendapan metode Mohr ini, kita harus terlebih dahulu memahami tentang apa itu abu dan juga mineral. Pertama-tama, abu sendiri ini merupakan suatu zat anorganik dari pembakaran pada suatu bahan organik. Jadi ketika kita memiliki suatu sampel bahan pangan tertentu yang kemudian bahan pangannya ini kita bakar dengan suhu tinggi, maka nanti bahan organiknya akan terurai, kemudian akan hilang sehingga akan menghasilkan sisa zat anorganik yang kita kenal dengan sebutan abu ini. Sehingga kadar abu sendiri ini merupakan ukuran atau jumlah dari total mineral yang ada dalam bahan pangan. Sedangkan untuk kadar mineral ini merupakan ukuran jumlah komponen dari suatu anorganik tertentu yang ada dalam bahan pangan. Jadi pada kadar mineral ini bersifat lebih spesifik. Komponen organiknya apa? Seperti misalnya apakah kalsium, natrium, kalium, klorida ataupun jenis mineral lain. Selanjutnya, kenapa kita perlu melakukan analisis atau mengetahui kadar abu dan mineral suatu bahan pangan? Yang pertama itu terkait nutritional labeling, atau dalam suatu bahan pangan umumnya biasanya dicantumkan konsentrasi dan jenis mineral apa saja yang terdapat dalam bahan pangan tersebut. Misalnya ini dalam suatu roti, apakah roti tersebut mengandung mineral, kemudian jika ada apa jenis mineralnya, atau mungkin yang lebih umum seperti di susu. Umumnya pada kemasan susu dicantumkan informasi terkait beberapa mineral beserta konsentrasinya. Selanjutnya, analisis kadar mineral ini dapat menentukan kualitas dari suatu makanan. Umumnya orang sering menyimpulkan semakin banyak kandungan mineral dalam bahan pangan, maka kualitas makanan tersebut semakin baik dan sebagainya. Kemudian kadar abu dan mineral ini dapat menjadi microbiological stability, atau pada suatu bahan pangan yang mengandung kadar mineral tinggi ini ternyata dapat digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur kestabilan mikrobiologi pada bahan pangan dan juga pertumbuhan mikroorganisme dan komponen dari mikroorganisme yang dapat mengganggu mutu dari bahan pangan tersebut. Kemudian pada penentuan kadar abu dan mineral juga dapat dijadikan sebagai informasi nilai gizi atau nutrition. Jadi ada beberapa mineral yang menjadi highlight di beberapa produk pangan. Misalnya susu. Susu biasanya industri susu umumnya meng-highlight susu tinggi kalsium, tinggi fosfor, dan lain sebagainya. Sehingga kadar abu dan mineral ini menjadi hal yang penting dari suatu bahan pangan. Namun ada juga beberapa mineral yang ternyata dapat menjadi penghambat bagi metabolisme manusia atau menjadi racun karena sifatnya yang toksik, seperti timbal, raksa, aluminium, dan sebagainya. Selain itu, kadar abu dan kadar mineral penting juga untuk diketahui karena ini akan terlibat dalam proses pembuatan produk makanan dan minuman, sehingga dapat mempengaruhi sifat dari makanan dan minuman itu sendiri. Misalnya mineral ini
akan mudah rusak ketika proses pengolahan. Kemudian, apakah kerusakan mineral ini dapat mempengaruhi mutu akhir dari produk pangan yang akan diproduksi. Berikutnya, sebelum masuk ke dalam pembahasan metode MOR sendiri, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai titrasi pengendapan. Nah, titrasi pengendapan ini merupakan titrasi yang didasarkan pada reaksi-reaksi yang menghasilkan endapan yang sukar larut antara titran dengan analit. Senyawa yang umum digunakan untuk membentuk endapan adalah perak nitrat atau AgNO3. Nah, karena titrasi pengendapan ini menggunakan titran perak nitrat, maka titrasinya juga dapat disebut sebagai titrasi argentometri. Titrasi argentometri ini merupakan titrasi pengendapan yang menggunakan ion Ag+ atau ion perak sebagai titrannya. Pada dasarnya terdapat 4 jenis metode titrasi argentometri berdasarkan tipe indikatornya. Yang pertama itu ada Volhard, kemudian ada Fajans, ada Gay-Lussac, dan yang akan saya bahas dalam video ini adalah MOR. Jadi prinsip kerja dari titrasi argentometri metode MOR ini, mula-mula titran AgNO3 atau perak nitrat yang ada di dalam buret akan bereaksi dengan suatu sampel yang mengandung ion halida. Ion halida ini golongan halogen seperti iodida, kemudian klorida, dan sebagainya. Kemudian interaksi keduanya ini akan membentuk endapan hingga ion halida ini habis bereaksi dengan AgNO3, kemudian kelebihan AgNO3 ini akan bereaksi dengan indikator kalium kromat. Jadi dalam titrasi pengendapan metode MOR ini digunakan juga indikator, yaitu indikator kalium kromat. Ini nantinya akan membentuk endapan berwarna merah, merah bata, yang merupakan tanda bahwa telah mencapai titik akhir titrasi. Langkah pertama untuk menentukan kadar abu dan kadar mineral menggunakan titrasi MOR ini, misalkan kita memilih bahan pangan dengan kandungan ion klorida tinggi. Contohnya itu ada ikan asin yang mana kandungan NaCl pada ikan asin ini tinggi. Jadi nanti larutan NaCl dari ikan asin akan kita masukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan dengan Aquades. Nah, tujuan dari penambahan Aquades ini yaitu menciptakan keadaan larutan yang tidak asam tetapi tidak juga basah. Selanjutnya akan ditambahkan indikator yang mana dalam titrasi pengendapan metode MOR ini digunakan indikator berupa kalium kromat atau K2CrO4. Interaksi antara kadar NaCl dari larutan ikan asin dengan indikator kalium kromat ini akan membentuk larutan berwarna kuning. Kemudian larutan tersebut akan dititrasi menggunakan AgNO3 atau perak nitrat yang ada di dalam buret. Jadi akan kita titrasi, kemudian selama proses titrasi tersebut AgNO3 ini awalnya akan membentuk endapan berwarna putih yang mana endapan tersebut merupakan AgCl. Jadi NaCl ini akan bereaksi dengan AgNO3. Nah, AgNO3 ini akan dititrasi secara berlebihan. Hal tersebut kemudian menyebabkan AgNO3 ini tidak lagi berinteraksi dengan NaCl, tetapi bereaksi dengan indikator
kalium kromat membentuk endapan berwarna merah bata. Nah, jadi jumlah dari larutan agen O3 yang digunakan selama titrasi ini dapat menyatakan jumlah dari ion Cl yang ada di dalam suatu sampel bahan pangan. Berikutnya, terdapat beberapa poin kritis yang harus diperhatikan selama proses titrasi pengendapan metode Moore ini supaya titrasinya berjalan dengan baik dan benar. Pertama, ada pH larutan atau derajat keasaman dari larutan. pH larutan harus dalam suasana netral atau sedikit basa lemah sekitar 6-8. Hal tersebut karena jika berlangsung dalam suasana asam, maka konsentrasi ion CrO42- akan berkurang. Kemudian jika titrasi dilakukan dalam suasana yang terlalu basah atau basah kuat, maka akan timbul suatu endapan peroksida. Kemudian harus diperhatikan penggunaan indikator. Jadi harus menggunakan indikator yang sesuai. Indikator menyebabkan terjadinya reaksi pada titik akhir dengan titran sehingga terbentuk endapan yang berwarna merah bata yang menunjukkan bahwa titik akhir titrasi telah tercapai dengan terbentuknya warna merah bata tersebut. Kemudian hal yang juga harus diperhatikan itu ada waktu dan juga pengocokan. Jadi titrasi harus dilakukan secara cepat dan juga pengocokannya harus dilakukan dengan kuat agar ion Ag+ tidak teroksidasi menjadi AgO yang akan menyebabkan titik akhir titrasi menjadi sulit tercapai. Hal terakhir yang juga perlu diperhatikan ketika proses titrasi pengendapan berlangsung itu ada pengadukan. Jadi selama titrasi Moore berlangsung, larutan sampel harus diaduk dengan baik, karena jika tidak maka akan terjadi atau terbentuk kelebihan titran yang menyebabkan indikator mengendap sebelum titik ekivalen tercapai. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.